adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Karena pada hari ini kita dapat memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk memiliki kesempatan kita dapat memuji Tuhan, kita dapat memuliakan namanya, dan juga kita dapat mendengarkan firman-Nya. Nah adik-adik, kita harus tetap semangat ya. Jangan kalian datang ibadah sekolah minggu karena terpaksa atau disuruh oleh orang tua. Tapi karena memang harus dari hati kalian mau datang kepada Tuhan. Nah sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak ingin mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang Engkau limpahkan setiap harinya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa karena pada hari ini kami dapat memiliki kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Kami menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan suruh kami. Amin. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita, kakak mengajak kalian menyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mari kita menyanyikannya bersama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Wah, sungguh pujian yang sangat luar biasa ya. Siapa di sini yang mau ikut juru selamat? Pasti semua mau mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pastinya jika kalian mau mengikut Tuhan Yesus, kalian juga pastinya semangat dong mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Epa. Silakan Kak Epa. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dan apa yang telah disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami di hari lepas hari. Dan ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, atau firman Tuhan kita pada hari ini, terambil dari Keluaran pasal 3. Sekali lagi, Keluaran pasal 3. Keluaran berada di perjanjian lama. Nah, pada suatu hari, Musa membawa domba-domba Yitro, yaitu mertua dari Musa ya adik. Dia membawa domba-dombanya itu ke seberang padang gurun dekat Gunung Sinai. Nah, saat dia membawa domba-dombanya, tiba-tiba Musa melihat semak-semak belukar berapi ya Dade.
Tapi dia bingung. Daun dan ranting itu terbakar, tetapi semak-semaknya tidak terbakar. Maksudnya kayak dalam semaknya itu cuman ada dalam api, tapi semak-semaknya tidak terbakar ya adik-adik. Itu sangat mengejutkan bagi Musa. Dia bingung. Karena bingung, Musa mendatangi semak-semak tersebut. Dia memperhatikan semak-semak tersebut secara seksama. Dia melihat bagaimana bisa semak-semaknya tidak terbakar, sedangkan ada api di dalam semak tersebut. Karena Tuhan melihat Musa yang sedang kebingungan, maka Tuhan memanggil Musa. Katanya, "Musa, Musa." Lalu Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu kata Allah, Lepaslah kasutmu dan janganlah dekat-dekat karena yang keinjak adalah tanah Kudus." Dan Musa menutup matanya dari karena dia takut menghadapi Allah, makanya dia menutup matanya. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Musa, "Musa, aku telah mendengar tentang bangsaku yang berada di tanah Mesir." Yang dimaksud Allah itu adalah bangsa Israel ya adik-adik. Bangsa Israel itu selalu berseru kan, mereka sangat menderita di tanah Mesir. Mereka diperbudak dan diperlakukan sangat secara tidak adil. Maka dari itu, aku ingin mengutus engkau untuk mengeluarkan atau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi Allah meminta bantuan dari Musa untuk membebaskan bangsa Israel ya adik. Lalu kata Musa, "Bagaimana engkau bisa mempercayai aku? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk mengeluarkan bangsa Israel pun aku tidak bisa." Kata Allah kepada Musa ya adik. Lalu Allah berfirman kepada Musa, katanya, "Ada aku yang menyertai engkau, dan setelah engkau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, engkau harus membawa bangsa Israel untuk beribadah kepadaku ke gunung ini." Yaitu yang dimaksud Allah adalah Gunung Sinai. Lalu Musa berkata lagi adik-adik, dia bertanya seperti ini. Kita baca di Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Lalu Allah berkata lagi di ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Maksud Allah, aku adalah Dia yang selalu ada, yaitu Allah yang selalu ada menyertai kita dan selalu memimpin kita di setiap langkah kita. Maka dari itu Allah menyebutkan Dia aku adalah aku. Tadi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Dan di ayat yang ke-15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Musa menyimak setiap perkataan yang dikatakan oleh Allah. Dan menurut Musa, kata-kata yang telah Allah sampaikan itu adalah kata-kata yang sangat istimewa ya adik-adik. Dan saat Allah menyebutkan namanya "Aku adalah aku", Musa tahu bahwa Allah dapat diandalkan untuk menyertai umatnya, memimpin mereka kepada keselamatan, dan memenuhi kebutuhan mereka.
Dan Allah menghendaki kita untuk menghormati Dia dan melarang kita untuk memperlakukan namanya dengan sembarangan. Nah, seperti terdapat di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7 yang berisi tentang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan sangat tidak suka ya adik-adik jika ada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita harus memperlakukan nama Tuhan itu secara baik dan menghormati Dia karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang selalu menolong kita di saat kita susah ataupun dalam keadaan senang. Nah, sekian dari firman Tuhan. Semoga apa yang telah kakak sampaikan dapat Ade lakukan di setiap kehidupan Ade sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Kak Epa untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar untuk dapat menghormati Allah di dalam ketaatan. Nah, jadi adik-adik, seringkali kita sebagai anak Tuhan juga pasti melakukan kesalahan ya, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Tapi, jika kalian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita boleh meminta kepada Tuhan Yesus supaya dosa kita diampuni. Dan kalian juga boleh berdoa kepada Tuhan jika kalian melakukan kesalahan, agar Tuhan mau mengampuni kita dan juga memberikan Roh Kudus agar kita dapat mentaati semua perintah dan firman-Nya. Nah, demikian kesimpulan yang kita dapat dari cerita firman hari ini. Nah, untuk sebelum mengakhiri ibadah kita, kakak mau mengajak kita menyanyi satu lagu yang berjudul Aku Mau Ikut. Karena ade dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Adik-adik harus tetap semangat ya untuk minggu depannya lagi lebih bersemangat lagi untuk mau memberikan waktu kalian kepada Tuhan. Kiranya apa yang kalian dapatkan hari ini bisa menjadi berkat bagi kalian. Dan marilah kita bersama-sama menutupnya di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih karena pada hari ini kami belajar banyak dari ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong sertai berkati kami anak-anak-Mu agar kami dapat menyadari kesalahan kami dan juga mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seru kami. Amin. Nah, demikian ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu.